Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, para hadirin wa hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah acara yang sangat agung sekali, pernikahan saudara kita Al-Fadil sebelumnya saya membawa perkenalan Al-Akh Muhammad Yunus dan Ukhtina Asia. Ya, kita mendoakan semoga keluar dari sulbi berkah keturunan para ulama, mujahidin dan seterusnya. Terus terang tadi di belakang ikhwah meminta kepada saya untuk berbicara sedikit tentang perjalanan saya di Suriah ataupun di Gaza. Saya katakan, saya ketika di Gaza dan di Suriah itu sekitar 3 bulan. Ceritanya paling tidak separuhnya lah. Nggak mungkin saya bicara perjalanan yang panjang seperti itu hanya 10 menit atau 5 menit. Paling tidak setengah bulan dah daurah khusus masalah itu. Ya. Tapi secara ringkas saja, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada akhir-akhir ini terus terang pergerakan kemajuan kaum muslimin di Suriah, masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada sebuah pertempuran pun kecuali alhamdulillah Allah SWT turunkan kemenangan dan pertolongannya kepada ikhwah dan saudara kita di Suriah, kaum muslimin dan mujahidin. Sampai kemudian mungkin berita yang terakhir kita dengar bagaimana tentara Syiah Bashar ini terdesak, sampai kemudian tidak punya hilah lagi, tidak ada jalan lagi kecuali menggunakan senjata pemusnah massal yang disebut dengan senjata kimia. Sampai kemudian korban satu hari itu sampai di Ghouta itu sekitar 1766 orang satu hari itu. Ya, kalau mereka bisa selamat dari serangan bom konvensional, tapi untuk senjata kimia ini sulit untuk bisa selamat, karena kalau sudah diledakkan sekitar 30 meter dari permukaan tanah, maka daerah yang terkena ledakan itu secara otomatis akan terkena oleh racun yang sangat berbahaya ini. Kalau saudara sekalian pernah mendengar cyanida, ya, itu racunnya sangat-sangat berbahaya sekali. Hanya hitungan miligram itu sudah bisa membunuh orang. Ini kekuatan bahayanya 500 kalinya, dan hanya dibutuhkan 0,05 miligram untuk membunuh seseorang. Kalau dijatuhkan ada 5 ton, kira-kira terjadinya seperti apa ini. Tapi dari pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari apa yang terjadi di Suriah, yang pertama, dan juga di Mesir, kasus beberapa hari ini kita dengar kejadian di Mesir, bagaimana darah kaum muslimin tertumpahkan di sana, di jalan-jalan, sampai hari ini juga sebagaimana terjadi di Suriah. Yang jelas bahwasanya ini masalah berkaitan dengan masalah manhaj. Ketaatan kepada pemerintah, kepada ulil amri, itulah perkara yang wajib. Tidak bisa tidak. Walaupun dalam keadaan apapun, mereka dalam keadaan zalim, dalam keadaan fasik, ketaatan kepada pemerintah itulah perkara yang wajib. Sampai Nabi SAW sudah memprediksikan kejadian ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yakunu ba'di a'immatu la yahtaduna bi hudaya wa la yahtaduna bi sunnati wa sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani ins." Qala qultu, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalika?" Qala, "Tasma'u wa tuti'il al-amir wa in duriba dhahruhu wa ukhidha maluhu asmi' wa ati."
Rasul mengatakan bahwa akan datang sudah para pemimpin. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan juga tidak mengikuti sunnahku. Dan di antara mereka ada kaum lelaki, hati mereka sebagaimana hatinya syaitan dalam tubuh manusia. Kemudian sahabat yang mengenal saya itu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan kalau saya membaik hal tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, tasma'u wa tuti'la amin, dengar dan taati perintah walaupun mereka memukul punggung atau mengambil hartamu, dengar dan taatilah. Maka kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi di Suriah, ini semuanya berimbas dari masalah kemanusiaan seperti ini. Pertumpahan darah disebabkan karena apa? Ada sebagian di antara muslimin karena kejahilan mereka, akhirnya apa? Menghadapi kezaliman pemerintah dengan apa? Dengan pisau dapur. Dengan pisau dapur ya Pak, terusan dengan pisau dapur. Atau dengan dada terbuka. Sementara dihadapi apa? Tangan meriam, roket, peluru kendali, pesawat dan seterusnya. Sehingga darah kaum muslimin tertumpah dalam hitungan bukan hanya 10, 20, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Maka masalah ini betul-betul harus kita sebarkan kepada kaum muslimin dalam keadaan apapun. Apa yang terjadi di Suriah sebagai pelajaran, apa yang terjadi di Irak sebagai pelajaran bagi kita, apa yang terjadi di Yaman sebagai pelajaran. Ini akan terus berulang kalau kita tidak mensikapi dengan sikap yang bijaksana sama muta'ah dalam keadaan apapun. Karena kaum muslim tidak punya kudrah, tidak punya kudrah untuk bisa merubah bahkan pertumpahan darah yang ada. Dan kaum Syiah itu betul-betul memanfaatkan seperti ini. Kalau kita lihat Syiah Indonesia itu luar biasa sekali. Saya tidak pernah mendengar ucapan-ucapan separah ucapan yang dilontarkan oleh lisan orang Syiah di Indonesia, hatta di negeri Arab. Kotor sekali, luar biasa sekali. Tapi yang jadi masalah yang kita dapatkan dari ikhwan Salafi adalah marotnya itu semisal dengan apa yang mereka lakukan. Kalau kita melaknat, mereka juga melaknat. Kalau mencaci, mereka juga mencaci. Kalau ngajak mubahalah, diajak mubahalah. Dan seterusnya. Ini kesempatan bagi orang Syiah untuk memancing emosi kaum muslimin. Sehingga ketika aksi muncul reaksi. Dan kaum Syiah pandai menangis, pandai meratap. Seperti apa yang terjadi di Sampang. Mereka yang memulai aksi, kaum muslim bereaksi, yang disalahkan kaum musliminnya. Karena mereka pandai menangis, pandai bersiasat, pandai membuat opini dan propaganda. Sehingga kaum muslimin, khususnya orang-orang Sunni, ahli sunnah selalu jadi korban. Dalam artian apa? Inilah minoritas dzalimi. Inilah orang Syiah. Nah, ternyata mereka adalah orang-orang yang kalau kita menyatakan kepada kaum muslim Syiah sesat, iya memang sesat. Kenapa? Mut'ah. Bagaimana mereka menghalalkan mut'ah dan seterusnya? Kalau kita jelaskan sesat semua dari awal sampai akhir sesat, mut'ah. Banyak di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan zina. Ya, seperti contohnya kalau saya bicara masalah tentang mut'ah adalah zina, haram dan seterusnya. Di sana ada seorang ustaz lagi dari kalangan mereka bicara tentang masalah mut'ah. Dilabeli dengan apa? Agama. Kalau awam kaum muslimin kira-kira milih saya atau milih orang ini? Kira-kira milih mana? Milih orang yang membolehkan mut'ah. Kalau kita bicara Syiah, mengatakan bahwa agama yang di depan kita ini berubah-ubah, diganti dan seterusnya, bisa wazir dan seterusnya. Banyak kaum muslim yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Maka kita harus kembali kepada khitbah ul-ula, dakwah tauhid, dakwah kehidupan sunnah. Kita jelaskan kepada masyarakat tentang masalah sahabat, pengorbanan mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, tentang ahlul bait dan seterusnya. Ini harus kita jangan bicara masalah status dan seterusnya tanpa ada belajar kepada umat, tanpa tarbiyah kepada umat tentang masalah tauhid, tentang masalah manhaj.
Akhirnya kalau kita bicara kepada orang awam, si ahli sesat, sesatnya seperti apa? Atau mereka didolimi. Kaum yang terusir dari kampungnya dibakar, berapa terbunuh di antara mereka. Kemudian diselingi dengan tangisan, dengan ratapan, dengan hamnya dan seterusnya. Akhirnya kita sendiri yang jadi korban. Oleh sebab itu kita harus menghadapi orang-orang Syiah dengan cerdas dan bijak. Kembali kepada masalah dakwah kita, tarbiyah kita pada masyarakat harus lebih dipintarkan lagi. Kalau orang paham tentang tauhid, paham tentang masalah manhaj, paham tentang hakikat para sahabat, perjuangan mereka dakwah, kira-kira Syiah bisa berkembang enggak? Enggak akan pernah berkembang di masyarakat yang jahil, yang tidak paham tentang masalah tauhid, tidak paham tentang masalah manhaj, tidak tahu tentang keutamaan dan perjuangan para sahabat, tidak tentang hakikat ahlul bait. Mereka berkembang di situ. Hanya orang yang tabi'ah hawa. Ini faedah yang bisa sampaikan dari apa yang saya lihat di Suriah. Mohon maaf, waktunya sangat terbatas sekali. Masih banyak ustaz yang menyampaikan lebih banyak, menyampaikan faedah ilmiah kepada kita sekalian. Mungkin ini saya bisa sampaikan jazakumullah khair atas kesempatannya. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.